Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nukifatul Fadilah, kelas 4H dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aksioma manajemen keuangan. Jadi apa sih sebenarnya arti dari aksioma manajemen keuangan itu? Menurut KBBI, arti dari kata aksioma itu sendiri adalah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Jadi, maksud dari aksioma dalam administrasi keuangan adalah pernyataan yang sanggup diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian sesuai dengan keadaan administrasi keuangan. Ada 10 aksioma dalam manajemen keuangan. Yang pertama, keseimbangan risiko dan pengembalian atau risk-return trade-off merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa besarnya risiko dan pengembalian berbanding lurus dan seimbang. Jadi maksudnya adalah semakin besar risiko dari suatu pekerjaan, maka tingkat pengembaliannya akan semakin besar pula. Contohnya adalah ibarat kita menabung di bank, memiliki risiko yang lebih kecil dibanding investasi di pasar modal. Tetapi tingkat pengembalian pada bank dalam hal ini adalah bunga yang lebih kecil dibanding pertumbuhan di pasar modal. 2. Nilai waktu uang atau time value of money. Terdapat dua hal setidaknya yang perlu diketahui perihal time value of money ini mencakup 1. Nilai uang sekarang atau present value. 2. Nilai uang yang akan datang atau future value. Pada umumnya, nilai uang semakin usang akan semakin menurun dengan berjalannya waktu. Penurunan dari nilai mata uang itu sendiri disebabkan oleh karena adanya inflasi atau kenaikan harga yang mengakibatkan nilai uang menjadi semakin kecil. Sebagai contohnya, dulu dengan uang 1.000 kita sudah bisa menerima 10 permen, sedangkan di masa kini, uang 1.000 kita hanya bisa menerima 3 permen saja. Yang ketiga, cash not profit is king. Dalam pepatah lama dikatakan, profit is queen but cash is king. Dalam banyak kasus, para pengusaha sering menjadi repot mengurus bisnisnya, dikarenakan kesulitan keuangan di tahun berikutnya. Padahal menurut catatannya, laba yang diperoleh selalu meningkat. Tetapi setelah diteliti, ternyata keuntungan yang diperoleh perusahaannya hampir semua dalam bentuk piutang yang tingkat likuiditasnya tentu kalah dibandingkan dengan kas. Kesulitan keuangan yang dialami oleh banyak pebisnis salah satunya disebabkan oleh karena mereka terlalu fokus pada laba dan mengabaikan aliran kas. Hal inilah yang mengakibatkan mereka kewalahan dalam menjalankan bisnis. 4. Incremental cash flow count. Incremental cash flows adalah arus kas yang berhubungan langsung dengan investasi, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya pertambahan kas jika suatu proyek dikerjakan, ataupun mempertimbangkan dampak yang terjadi terhadap kondisi keuangan atau kas saat proyek diterima dan pada saat proyek tidak diterima untuk dikerjakan. Nilai incremental cash flow yang positif akan meningkatkan kemungkinan proyek tersebut akan diambil, di mana dari incremental cash flow itu sendiri dihitung dengan rumus pendapatan dikurangi pengeluaran dikurangi biaya awal. Yang kelima ada the curse of competitive market atau kondisi persaingan pasar. Persaingan yang semakin ketat akan membelah pasar menjadi bagian-bagian kecil, karena semakin banyaknya produsen yang masuk untuk bersaing pada produk yang sama di pasar yang sama pula, sehingga mengakibatkan lesunya usaha. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak selamanya laba dapat diperoleh dalam jumlah yang besar. Kecilnya penerimaan laba akan berdampak pada kecilnya tingkat pengembalian investasi. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa hal untuk menjaga agar usaha tetap mampu bersaing dan mempertahankan pasarnya. Di antaranya adalah diversifikasi produk, penguasaan bahan baku, penggunaan teknologi tepat guna untuk meminimalisir biaya. 6. Efisien capital market atau pasar modal yang efisien. Capital market atau pasar modal yang efisien adalah pasar modal di mana perusahaan memiliki gerak yang cepat dan harga yang tepat pula. Aktiva finansial yang diperjualbelikan mencerminkan seluruh informasi yang ada
dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi baru. Efisiensi pasar modal dinilai melalui keberhasilannya dalam menggabungkan dan menyelaraskan informasi. Yang ketujuh ada agency problem. Masalah keagenan terjadi antara para manajer dengan pemegang saham, di mana para manajer dipercaya untuk mengelola perusahaan dan memberikan keuntungan dari semua aktivitas bisnis perusahaan, agar para pemegang saham mendapatkan keuntungan dari keuntungan perusahaan tersebut. Masalahnya adalah, manajer tidak akan bekerja untuk para pemegang saham jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Para manajer akan mengambil keputusan yang akan memberikan keuntungan bagi mereka juga, kecuali jika ada aturan main yang menjelaskan bagaimana struktur insentif dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, manajer dan pemegang saham. Yang kedelapan ada tax-based business decisions, atau perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis, yaitu pertimbangan pajak yang dijadikan landasan pengambilan keputusan terhadap suatu aktivitas bisnis. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan adalah segala keputusan dan perhitungan haruslah setelah dipotong pajak. Artinya, jangan hanya melihat harga dari suatu produk yang dapat diterapkan pada sebuah wilayah lebih menguntungkan, tetapi lupa bahwa harga tersebut belum dimasukkan ke dalam komponen pajak. Yang kesembilan, all risk is not equal. Tidak semua risiko sama. Setiap usaha memiliki risiko yang berbeda. Untuk itu perlu melakukan investasi usaha pada bidang-bidang yang berbeda untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang mengakibatkan kolapsnya sebuah perusahaan. Misalnya, manajer keuangan dalam melaksanakan investasi tidak hanya melaksanakan investasi pada surat berharga tertentu saja, melainkan dengan melaksanakan diversifikasi, yaitu dengan menciptakan portofolio yang merupakan adonan dari aneka macam surat ibarat, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dengan menciptakan portofolio, sanggup meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, ibarat jikalau terjadi penurunan terhadap harga saham yang dibeli, kerugian tersebut sanggup ditutup dengan kupon atau bunga yang didapat dari pembelian obligasi. 10 ethical dilemmas are everywhere in finance. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis. Etika merupakan nilai-nilai normatif yang harus dilekatkan pada sikap seseorang dimanapun dia berada. Namun demikian, sering terjadi dilema di tengah-tengah aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini karena adanya kepentingan tertentu pada setiap diri individu. Untuk itu, pada setiap perusahaan selalu ada aturan nilai atau universal yang sering disebut budaya perusahaan sebagai bentuk dan upaya perusahaan mengarahkan karyawannya agar memegang teguh nilai-nilai yang baik. Kesalahan etis walaupun dapat dimaafkan, tetapi akan dapat juga membunuh karir seseorang, karena biasanya pelanggar etika akan mendapat hukuman sosial disebabkan pelanggaran etika merupakan pertaruhan integritas yang dibutuhkan sebagai nilai budaya perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.